video kali ini aku mau membahas tentang masa kalian selama di rumah aja. Jadi selama kalian di rumah aja tentunya pasti kalian melakukan banyak aktivitas dong ya. Meskipun aktivitas itu kalian lakukan tuh hanya lewat rumah, belajar, bekerja, bahkan sekalipun memberikan informasi-informasi yang benar-benar penting itu benar-benar dari rumah. Jadi kalian tuh nggak bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-teman kalian yang dari jauh, yang berada di sekolah, kantor, ataupun sebagainya. Jadi selama di rumah kalian ini, aku mau tanya nih, kalian ngapain aja sih sebenarnya? Kalian bisa komen di bawah ataupun bercerita tentang aktivitas kalian selama di rumah aja. Nah, di video kali ini intinya aku ingin memberikan informasi ke kalian bahwa ada nih aplikasi yang bisa kalian digunakan untuk SD, SMP, bahkan SMA sekalipun untuk belajar bahasa Inggris. Jadi seperti yang diketahui, bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional. Jadi sebenarnya orang-orang Indonesia sendiri pun semestinya belajar berbahasa Inggris. Jadi berbahasa Inggris itu bukan seperti sekedar nyapa hi, yes, no. Jadi bukan seperti itu banget ya guys. Bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar itu aja, tapi memang bahasa Inggris itu cakupannya tuh luas. Jadi benar-benar ada tatanannya, mulai dari dasarnya, gramarnya, tenses, frase, struktur kalimatnya kayak gimana. Ini aku mau kenalin aplikasi namanya Grammar Bahasa Inggris. Jadi tuh kalian bisa download aplikasinya di handphone kalian. Jadi praktis banget buat kalian untuk belajar memanfaatkan alat komunikasi yang kalian bawa itu secara baik dan benar. Jadi penasaran aplikasi apa yang akan aku bahas hari ini? Guys, nama aplikasinya itu bisa kalian lihat di sebelah kanan kalender, yaitu Grammar Bahasa Inggris. Jadi sebelum aku membuka aplikasi ini, bagi yang belum punya juga kalian bisa download di Google Play Store. Oke, silakan cari tadi dengan kata kunci bahasa Inggris, kalian scroll ke bawah, nemu deh. Jadi bisa kalian lihat bahwa aplikasi ini berisikan iklan, tapi ini aplikasinya bisa digunakan secara offline juga kok. Jadi benar-benar aman untuk belajar dan juga untuk kalian gunakan. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini. Kemudian di bawahnya juga ada review penggunanya. Yuk langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, jadi kayak ini. Aku mau matikan data dulu ya guys, biar nggak berisik iklan. Udah, jadi ini pertama terdiri dari part of speech, hafalan harian bahasa Inggris, percakapan bahasa Inggris, frase yang digunakan dalam bahasa Inggris, grammar dasarnya, tenses, struktur kalimat, dan yang terakhir itu latihan. Oke, kita mulai aja langsung dari part of speech. Nah, di sini ada kata-kata seperti kata dasar ya guys, digunakan dalam bahasa Inggris. Ada kata ganti benda, kata kerja, kata benda juga ada, kemudian kata kerja. Nah, di masing-masing penjelasannya kalian klik di sini. Pertama tuh pasti akan dijelaskan dulu apa itu, misalkan ini kata kerja ya guys, jelaskan dulu. Kemudian di bawahnya itu ada contoh-contoh dari kata kerja itu sendiri. Kemudian di samping kanannya juga ada translate-nya ke bahasa Indonesia, dan juga ada contoh ke penggunaan kalimatnya. Jadi gimana guys, bagus kan? Sampai terakhir juga ada bahasa-bahasa untuk pengungkapan. Jadi ini contoh-contohnya. Nah, kemudian ke adverb, kata keterangan. Pokoknya ini kayak belajar bahasa Indonesia gitu ya guys, benar-benar mirip-mirip gitu sih sama bahasa Indonesia, tapi ini dalam bahasa Inggris. Nah, di sini juga ada hafal-hafalan harian ataupun bahasa sehari-hari yang bisa kalian pelajari, seperti meminta bantuan. Kemudian di bawahnya juga ada. Pokoknya ini hal-hal sepele yang kalian bisa ungkapin melalui dengan bahasa Inggris guys. Jadi benar-benar detail sekali sih aplikasi ini kalau menurut aku ya. Kemudian banyak juga sih, ada pengungkapan, kemudian pertanyaan, tanda perintah,
berita kayak gitu. Jadi benar-benar scroll sampai bawah tuh benar-benar banyak sih. Dan ini pun hafalan harian itu ada 32 bohlam ya kalau di sini dilihat. Pokoknya ini pengungkapan sehari-hari yang bisa kalian latih dengan teman kalian ataupun family kalian saat kalian di rumah aja waktu sekarang ya. Kemudian di sini ada percakapan yang bisa kalian mulai. Nah, ini tuh banyak, terdiri dari banyak percakapan. Misalkan kita klik. Nah, guys, di sini percakapannya menanyakan tentang asal. Jadi ini contoh-contoh percakapannya kayak gini. Nah, jadi kalian tuh disajikan, pertama tuh disajikan dengan bahasa Inggris. Kemudian di bawahnya itu ada translate-nya menggunakan bahasa Indonesia. Kita lanjut ke yang berikutnya. Aku mau loncat-loncat ya guys. Jadi aku mau buka yang nomor 14. Nah, ini tentang membeli sesuatu. Jadi kalian bisa lihat percakapan bahasa Inggrisnya kayak gini. Jadi kalian bisa langsung juga pengucapannya dilatih. Misalkan gini ya guys. Dan excuse me, Maria. Hello sir, may I help you? Jadi kalian juga bisa belajar pronunciation-nya kayak gimana di sini biar lidah kalian tuh nggak kaku untuk belajar bahasa Indonesia. Karena ini pronunciation yang terutama yang paling penting ya guys. Speak-nya itu yang paling penting. Kemudian di bawahnya juga ada masih banyak banget. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya, ada frase. Nah, frase ini tuh kalian biasanya sih sudah dapat di SMP ya mungkin, tapi belum jelas banget ataupun belum spesifik banget, dan kalian baru akan mendapat tambahannya itu saat SMA kelas 11 juga dapet sih, tapi yang lebih detailnya itu aku lebih paham tuh di kelas 12 baru diajarin, dan aku bisa belajar tuh lebih awal dari aplikasi ini untuk mengetahui frase-frase itu kayak gimana sih, apa aja sih frase-frasenya. Jadi ini guys, sudah ada noun phrase, kemudian adjektif. Jadi itu benar-benar lengkap banget aplikasinya. Jadi ini sebenarnya tuh bukan cuma hanya bisa dipakai SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa pun yang belajar di perguruan tinggi bisa menggunakan aplikasi ini untuk belajar bahasa Inggris lebih mendalam lagi. Kemudian ada selanjutnya kita klik grammar. Nah, grammar ini aku pelajari dari SMP sih guys sebenarnya, tapi di SMP itu oleh guruku itu dijelaskan tuh nggak begitu mendetail banget, makanya aku tuh sebenarnya lebih banyak belajar dari menonton film action yang berbahasa Inggris ataupun film-film barat yang berbahasa Inggris dengan mendengarkan kata-katanya, serta juga ada subtitle bahasa Inggrisnya. Jadi kalian bisa sambil dengar sambil baca juga kosakata bahasa Inggris yang digunakan gitu guys. Jadi ini biasanya selebihnya dipelajari di tingkat yang SMA ya guys kalau aku sih. Nah, kayak gini, ini biasanya aku dapat di SMA kelas 12 ini aku dapat. Nah, ini kayak gini, quantifier. Nah, jadi biar kalian nggak terlambat banget belajarnya, biar kalian bisa mengetahui lebih cepat dan lebih dini, jadi bisa kalian cek di aplikasi ini. Selebihnya bisa kalian baca ya guys. Dan di bawahnya juga ada exercise setelah kalian membaca semuanya ataupun yang mau mengerjakannya lebih awal untuk melatih pengetahuan kalian juga bisa. Oke, next kita masuk ke tenses. Nah, tenses ini ada dua bagian di sini terdiri ya guys. Ada bagian 1 sama bagian 2. Yang pertama itu ada simple present. Pokoknya ini dari yang dasar-dasar banget sih. Tensesnya di sini jelaskan biar kita tuh lebih paham pada saat penggunaannya itu membuat kalimat ataupun kita diberikan tugas, tentunya kita bisa mengetahui lebih awal. Ya guys, itu yang tujuan yang utama biar kenapa aku menjelaskan aplikasi ini. Nah, ini tuh banyak tensesnya, bisa kalian cek sendiri. Dan
Dan yang terakhir ada exercise. Coba kita kerjakan yang nomor 1. Ada pertanyaan. Fungsi to be adalah sebagai, kalau menurutku, kata kerja dan kata bantu. Ya, kayak gitu. Kemudian ada selanjutnya, we are from Bandung. Jadi ini tuh pertanyaannya simple dari easy, kemudian medium, terus nanti ke tingkatnya lebih tinggi, ke hard kayak gitu guys. Jadi kalian nanti bisa pilih di sini kan ada tes-tesnya tuh. Jadi kalian bisa pilih tes mana yang bisa kalian kerjain, ataupun mulai dari dasar juga boleh, ataupun kalian kemampuan mesinnya sudah meningkat, bisa kalian ke tes-tes selanjutnya, misalkan tes 6 ataupun ke ujian akhir juga bisa diboleh. Jadi ini benar-benar lengkap di sini aplikasinya. Jadi biar nggak percuma kalian di rumah aja mau belajar bahasa Inggris nih, tapi nggak tahu tatanannya kayak gimana. Jadi kalian bisa download aplikasi ini. Jadi benar-benar lengkap di sini. Dan selain kalian bisa mengetahui pengetahuan dari aplikasi ini, kalian juga bisa menambah pengalaman kalian untuk berbahasa Inggris. Bisa dilatih juga dengan teman-teman kalian ataupun orang di sekitar kalian untuk berbahasa Inggris. Nah guys, jadi kurang lebihnya aplikasinya itu penjelasannya tuh kayak gitu. Jadi pengalaman aku waktu mencoba tuh kayak gitu. Jadi benar-benar style banget aku belajarnya. Jadi aku benar-benar mengetahui apa yang aku nggak tahu sebelumnya, cara mencarinya itu lebih awal daripada harus menunggu penjelasan yang ada di sekolah. Bukan berarti sekolah itu nggak penting ya guys, tapi benar-benar kalian bisa mengetahuinya itu lebih awal. Bahkan kalian bisa nantinya kalau benar-benar niat banget belajar bahasa Inggris ini, pasti kalian, aku jamin, jago dalam berbahasa Inggris. Terutama selain kalian didasari dengan pengetahuan dalam berbahasa Inggris, kalian juga wajib mengetahui pronunciation-nya kayak gimana. Kemudian kalian juga wajib praktek ngomong bahasa Inggris, walaupun hanya hal-hal kecil sekalipun dengan keluarga kalian di rumah ataupun dengan kakak, adik, dan kerabat sekitar. Jadi aplikasi ini benar-benar bermanfaat buat mengisi waktu kalian di rumah, biar kalian tuh nggak bosan cuma itu aja dan nggak sekedar hanya memanfaatkan HP untuk membuka sosial media. Jadi benar-benar kalian belajarnya itu terarah, terutama dalam memahami bahasa Inggris. Nah guys, segitu aja dulu video pembahasan kali ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channelku ini biar bisa berkembang, agar aku bisa membagikan video-video menarik lainnya untuk kalian semua dengan tema-tema yang berbeda. Jadi thank you ya guys. See you.